Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu, orang-orang tua saya, jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita. Karena alhamdulillah Allah masih memberikan kita bisa berjalan. Ada saudara kita, ada teman kita tak bisa lagi berjalan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa membaca Al-Quran. Ada saudara kita, teman kita tak bisa lagi membaca Al-Quran. Bahkan hari ini kita bisa berdoa, ada saudara kita tak bisa lagi berdoa, malah didoakan. Begitulah hebatnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hari ini kita bisa berziarah, besok kita diziarahi. Ya kan Bu? Hari ini kita bisa sholat di belakang imam, besok sholat kita di depan imam. Begitu hebatnya, dan hari ini merupakan hari terakhir Jumadil Akhir. Besok sudah masuk 1 Rajab 1445 Hijriah. Tanpa terasa nikmat yang diberikan oleh Allah begitu indahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita betul-betul menikmati nikmat yang diberikan Allah. Tapi kalau kita tak menerima nikmat Allah, mungkin inilah yang resah dan gelisah, gundah gulana. Tahun demi tahun berganti, gini-gini juga nyaku. Tahun demi tahun pemilu, gini-gini juga kita. Sibuk debat capres, sibuk kesana kemari, tapi yang mana dipilih masih bingung kita. Tapi yang jelas, carilah dosa yang paling sedikit ketika memilih seseorang calon. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memberikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jangan sampai membuat kerusakan, karena tanpa terasa kerusakan-kerusakan itu terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kerusakan memimpin rumah tangga, kerusakan memimpin lingkungan, kerusakan memimpin negara. Banyak yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Malah yang lebih susah memimpin keluarga, ya kan Bu? Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka wajar Nabi mengingatkan ketika masuk bulan Rajab itu, Nabi bilang, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Kan itu kan doa sepanjang hari di bulan Rajab. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Kalau bisa, kata Nabi, sampai 70 kali setiap hari dibaca doa ini. Kenapa? Bertobat kepada Allah. Begitu hebatnya. Ya, ini amalan. Bahkan ketika menyambut Ramadan itu, Allah bilang, Allahumma rahamna fi syarri Sya'ban, fi syarri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, selamat datang bulan Rajab dan bulan Sya'ban, insya Allah kita akan sampai ke bulan puasa, bulan Ramadan. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari kita sama-sama menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah ini dan jangan pernah menghitung-hitung nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
jangan kamu hitung nikmat Allah, misalnya kamu tak akan mampu menghitungnya. Kalau dihitung-hitung susah kita, ya kan Bu? Nah, kenapa dihitung-hitung susah? Hari ini orang udah susah, naik ongkos haji aja udah susah. Hari ini ongkos haji 51.145.139 rupiah. Nah, ya kan Bu, untuk KNO, untuk Kuala Namu, yang paling murah Aceh 45 juta, 48 juta, paling jauh Papua 58 sampai 60 juta. Nah, hari ini 51 juta. Saya mau berangkat haji, persiapkanlah 51.139.139 rupiah, ya kan itu. Artinya nggak sampai 52, ya kan? Nggak sampai 52. Tapi itu pun mesti ada surat istitoah dulu, baru boleh melunasi. Kalau tidak ada istitoah kesehatan, nggak boleh melunasi. Nah, jadi yang menentukan istitoah, yang menentukan kesanggupan kita hari ini untuk berangkat haji adalah dinas kesehatan. Ya, makanya ada screening ilmu jiwa ketika kita periksa kesehatan tahun ini. Ada ilmu jiwanya dites, ada kemampuannya dites, ada jantungnya dites, ada darahnya dites. Kalau nggak keluar surat kesehatannya, tak boleh melunasi ONH, ongkos naik haji. Nah, tapi itu pun saya bilang nikmatilah nikmat yang diberikan Allah, jangan kamu susah, kan itu, jangan susah. Nah, makanya pilihlah, ya kan Bu, pilihlah orang-orang yang mampu merubah situasi, yang mampu merubah kondisi. Jangan karena 100.000 dibagi 12 bulan, 20.000 sebulan, dibagi per hari, limpen. 5 rupiah 5 tahun, ya kan Bu, lebih mahal ongkos buang air kecil atau ongkos buang air besar setiap hari. Nah, ongkos buang air besar 2.000, ongkos buang air kecil 1.000, awak 5 perak, limper kata orang dulu. Jadi jangan terpengaruh hari ini, ya, jangan terpengaruh, tapi nikmati nikmat yang diberikan Allah. Mana yang menurut pandangannya khalifah, ya, karena Allah menginginkan dalam hidup dan kehidupan kita bisa memimpin diri, ya. Kenapa cobaan demi cobaan, ya, silih berganti. Maka saya katakan tadi dari awal, hari ini kita bisa sholat berjamaah di belakang imam, besok kita sholat berjamaah di depan imam. Hari ini kita bisa mandi sendiri, besok dimandikan. Hari ini kita bisa berziarah, orang sudah mulai berziarah, kan itu. Hari ini kita bisa berziarah, besok kita diziarahi. Besok di pusat kita diziarahi. Hari ini kita bisa berdoa, besok didoakan. Jadi doa adalah merupakan kunci ibadah. Ya, doa merupakan kunci ibadah. Jadi kita terus berdoalah dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk laksanakanlah amalan-amalan di bulan Rajab ini. Allah memberikan amalan-amalan di bulan Rajab ini, salah satunya tadi, ya, salah tadi sambutlah Ramadan dengan berdoa, ya kan itu, isilah dengan doa Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Bahkan isilah Rajab itu dengan apa? Dengan minimal 1 hari puasa di bulan Rajab, ya, minimal puasa 1 hari di bulan Rajab. Karena apa? Mukjizat yang paling besar Rasulullah terima adalah di bulan Rajab. Ya, nikmat apa itu? Mukjizat apa itu? Salat. Salat yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, bisakah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat kita ini bisakah mencegah perbuatan keji dan munkar? Ketika kita memimpin diri kita untuk salat, ternyata kemungkaran dalam sholat kita masih ada terbayang, kan ya Bu? Kan masih ada terbayang. Manalah kunciku, manalah kemana lagi, manalah lupa. Kan berarti belum alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walaupun tingkat sholat khusyuk itu berbeda-beda, walaupun tingkat khusyuk itu berbeda-beda, walaupun tingkat ibadah kita ini berbeda-beda, tapi ibadah yang kita lakukan Allah suruh pimpin. Ya kan, jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi ini.
zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Nah, kerusakan apa? Kerusakan moral. Moral mana? Moral anak keturunan kita. Tadi itu kan, moral anak keturunan kita kan harus kita pimpin. Jangan sampai anak keturunan kita malah melawan sama kita. Ya kan itu. Hukukul walidain, melawan orang tua kan dosa besar. Ya kan? Kata Somad, salah satunya melawan orang tua itu dosa besar. Bahkan memilih pemimpin yang salah dosa besar. Kan begitu. Itu kata Somad. Ya kata kita, ya tanya diri. Tadi itu, tanya diri. Jangan membuat kerusakan dalam dirimu. Jangan membuat kerusakan dalam keluargamu. Kan itu. Jangan membuat kerusakan dalam negaramu. Ya kan itu. Kenapa? Walau anna ahlul qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu farnahum bima kanu yaksubun. Jikalau suatu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah bukakan pintu keberkahan itu dari langit dan bumi. Maka saya mengajak kepada kita, ketika kita memperingati, ketika kita hari ini mengingat kematian, hendaknya jangan kematian ini hanya sekedar ingatan. Ya kan? Jangan hanya sekedar ingatan, tapi bagaimana kematian ini menjadi iktibar? Bagaimana mempersiapkan diri? Ya, mempersiapkan diri kita. Sudahkah kita persiapkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang baik? Kan itu. Sholat yang baik, baca Al-Quran yang baik, bergaul yang baik, kan itu kan? Berakhlak yang baik. Sudahkah kita siapkan ini? Makanya wajarlah ya ketika sambungan doa itu ya warahmatullah, sambungan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu kan itu wa zaujan khairan min zaujihi wa lan khairan min ahlihi, ya kan itu kan ada kan, berikan yang terbaik setelah yang ini kan itu, setelah yang ini, setelah jenazah ini berikanlah yang terbaik. Jadi kalau ketika kita 40 hari atau 3 hari itu jangan lagi ditambah doa, itu cukup sampai Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa ja'alil jannata maswa. Sampai itu aja. Ya, karena ada makna orang tafsir bilang, ya kalau lagi disambung doa itu hari ini subuh itu udah habis. Karena untuk siapa? Untuk suaminya mengganti yang terbaik, untuk istrinya mengganti yang terbaik. Bacalah arti itu. Ibu bacalah arti dari doa takbir ketiga itu. Doa takbir ketiga itu baca. Gantikanlah yang terbaik dari almarhum ini. Ya kan gitu. Yang terbaik mana? Ya kalau saya menafsirkan lagi, yang terbaik akhlaknya lah, yang terbaik ibadahnya lah. Walaupun janganlah pula dia ganti suami yang baru lah, kan itu dia bilang. Ganti istri yang baru lah. Itu dia loh. Dia menafsirkan masing-masing. Nah itu kan niat menafsirkan masing-masing. Tapi ketika 40 hari, ketika malam pertama, ketika malam kedua, ketika malam ketiga, cukup sampai wada'il jannata maswahu. Sampai situ aja. Karena untuk apa sholat itu, untuk apa doa itu dibaca? Ketika kita sholat jenazah. Nah, ketika kita laksanakan sholat jenazah baru sampai wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah, kan itulah. Sambungan ayat itu memaknainya. Ya, jangan pula kita baca nanti doa terus sampai habis ketika kita bertahlil untuk siapa mengganti yang baik. Ya kalau janda-janda yang di sini mau digantikan yang baik. Kalau tidak, kan ini contoh menafsirkan. Artinya contohnya supaya menempatkan doa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi menempatkan doa juga harus pas, kan itu Bu. Jangan pula kita menempatkan doa tidak pas. Nah, banyak yang menempatkan doa tidak pas. Ketika haji, ya mau berangkat haji, doanya bukan lagi wajah dan jauh kan itu. Udah beda lagi. Akikah beda lagi. Pengantin beda lagi. Sholat beda lagi. Ini kadang-kadang kita lihat orang berdoa, doa sholat masukkan doa 40 hari. Doa sholat masukkan doa umroh, doa haji. Nah, masukkan lagi doa pengantin. Allahumma alim baina qulubihim. Kama 'allamta baina Adam wa Hawa. Itu.
Artinya hari ini kita mulai memperbaiki ibadah kita, pimpin diri kita tentang ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena harus kita nikmati ibadah ini. Jangan ibadah ini tidak dinikmati, kan itu. Jangan ibadah tak dinikmati. Sama dengan mendoa, doa itu kan harus dinikmati, ya kan Bu. Kalau dinikmati enak kita berdoa. Tapi kalau doa tidak dinikmati, mana ada enaknya berdoa, ya kan Bu. Ketika malam hari ya kenapa kita menangis? Karena kita nikmati doa itu kan gitu. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah, bisa menangis. Terimalah ibadah puasaku ya Allah, bisa menangis. Kenapa? Karena kita nikmati doa itu, ya kan Bu. Sama dengan sholat, ketika sholat kita bisa menangis. Kenapa? Karena kita nikmati sholat itu. Tapi kalau sholat itu dan doa itu tidak kita nikmati, maka tak ada nilainya. Nah, ini yang harus kita hari ini motivasi diri. Ya, silih berganti tahun demi tahun. Ya kan, habislah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah, Zulkaidah, ya kan Bu? Masuk lagi Muharram. Nah, adakah perubahan dalam ibadah kita? Bukan perubahan negara, bukan karena Anies menginginkan perubahan, tapi kita merubah ibadah kita, ya kan Bu? Jangan hanya seruan ibadah ya calon, tapi kita harus merubah ibadah kita. Cara ibadah kita harus berubah. Ya, karena tantangan demi tantangan tentang ibadah kita ini sudah semakin ngeri, ya kan Bu? Sudah semakin hebat. Ya nampaknya aja kita lihat begini-begini aja Islam ini. Tapi serangan untuk Islam ini ada. Yang ada dalam diri dan keluarga kita. Ada dalam diri dan keluarga kita, tentang Islam itu ada dalam diri dan keluarga kita. Mana itu? Ya, contohnya saja ketika dipanggil hayya 'alas shalah, belum jatuh kok. Kan wajibnya menjelang asar. Waktu tahrim namanya kan Bu. Bolehkah sholat waktu tahrim? Masih dibolehkan. Ya kan? Walaupun dalam keadaan makruh, kan tahrim itu. Mana sholat zuhurnya jam 3 lewat 15, itu waktu tahrim, waktu yang sudah mulai makruh, walaupun itu boleh dilakukan. Mana lagi sholat subuhnya menjelang terbitnya matahari, bukan pas menjelang, tapi menjelang, itu tahrim. Waktu tahrim masih dibolehkan walaupun dalam keadaan makruh. Artinya waktu tahrim itu janganlah sempat kita lakukan. Dan waktu tahrim itu sering terjadi dalam diri kita masing-masing. Ya kan Bu, waktu tahrim, waktu yang dimakruh sering terjadi. Mana itu tertidur habis maghrib sampai menjelang subuh. Kan waktu tahrim. Ada itu tanpa terasa, ya kan? Ada. Saking kecapeannya, rekreasi. Tertidur habis maghrib. Tak tahu menjelang ngaji setengah 5 terbangun. Ya Allah, aku belum sholat subuh. Waktu tahrim sudah itu. Ya, aku belum sholat isya, itulah. Itulah tandanya serius mengaji itu kan. Itulah waktu tahrim itu, ya kan? Yang boleh tapi masih makruh, kan itu. Ada hukum fikih yang dua ditentukan, satu tahrim, waktu masih dibolehkan. Tapi sudah makruh, kan dua fikih terjadi. Dan inilah yang harus kita perbaiki dalam ibadah kita. Ini yang harus kita lakukan perubahan. Maghrib juga seperti itu. Asar sering terjadi seperti itu. Ya kan ada 3 yang pernah terjadi ketika asar menjelang maghrib. Waktu makruh, waktu haram, ya kan Bu? Waktu tahrim. Sholat asar sering terjadi itu. Saking surnya kita bekerja, saking bentar lagi menunggu dan sebagainya, akhirnya ngaji-ngaji di masjid dan sebagainya. Oh, aku belum asar. Tahrim kah dia? Waktu haram kah dia? Tinggal siapa melihatnya? Kita yang melihat itu. Siapa menentukan itu? Kita yang memberikan sanksi itu. Kita yang tahu haramnya, kita yang tahu makruhnya, kita yang tahu laksanakannya, bukan orang lain. Apapun ibadah yang kita lakukan, kitalah yang memberikan sanksi. Ya kan Bu? Kita memberikan sanksi. Kita yang menghukum ibadah kita sendiri. Sama dengan berangkat haji, kan itu Bu? Yang tahu bayar dam dan tak dam, yang tahu halal dan apanya, kita sendiri. Yang tahu melanggar aturan itu kita sendiri. Sama dengan sholat, yang melakukan kesalahan dalam sholat itu kita sendiri, bukan orang lain. Ya kan Bu? Yang tahu sujud sahwi dan tak sujud sahwi itu kita sendiri.
Yang tahu batal dan tak batalnya itu kita sendiri. Nah, nggak ada orang yang lain tahu kecuali kita sendiri. Bisakah kita memimpin itu? Nah, makanya nikmati ibadah itu. Mari kita nikmati ibadah itu supaya apa? Bisa kita khusyuk. Nah, ketika malam hari raya, ketika hari raya kita bisa menangis, ya kan Bu? Bisa menangis tanpa terasa. Ada tersentuh hati kita ketika kita melakukan kemenangan ketika Ramadan telah habis. Bisa menangis dalam diri kita, ya Allah, kenapa anakku nggak pulang ya Allah? Kan ada itu. Ada terbersih pada ini hari raya kemenangan, hari raya gembira. Nah, bisa terasa dalam diri kita. Bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya ada terasa dalam diri kita. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita lakukan. Sudah semakin berakhir tahun 1445 ini. Nikmati ibadah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan dalam menjelang Rajab ini adalah yang mengisi Rajab itu dengan sebaik-baiknya. Isi Rajab itu. Arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di antaranya mana? Rajab. Ya, Rajab. Itu artinya bukan nama suami Ibu Eli ya. Ya. Nah, tapi bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu. Kenapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena apa? Ada diperlihatkan Allah tanda-tanda kekuasaannya. Maksudnya Allah. Banyak tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkannya sama kita. Dan itu masih otentik, masih cocok dalam hidup dan kehidupan kita saat ini. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu masih cocok, ya, masih otentik. Mana tanda kekuasaan Allah itu? Ya, orang yang mengakal-akali, orang yang menghantu-hantukan kepalanya, pecah tumbuh lagi, pecah tumbuh lagi. Ditanya Rasulullah pada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa orang seperti ini? Inilah orang yang suka mengakal-akali. Memang dalam agama kata Nabi ad-dinu wal aqlu la dina liman aqlalahu. Beragama harus pakai akal, tidak bisa beragama tanpa pertimbangan akal. Cuman jangan diakal-akali. Hari ini banyak orang yang mengakal-akali agama. Mana yang dianggapnya mudah, mana yang dianggapnya enak dia lakukan. Ya kan? Banyak itu. Nah, dan itu bisa kita lihat masing-masing. Ya apalagi teknologi canggih ini kan itu bisa kita lihat di YouTube tuh, bisa kita lihat di Instagram, bisa kita lihat di Facebook orang yang mengakal-akali agama dan sebagainya. Bahkan negara saja pun sudah mulai mengakal-akali agama, ayat diperjualbelikan, ya kan? Padahal ayat Allah tuh sungguh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang memelihara Al-Quran. Hari ini kita melihat Al-Quran itu hanya tinggal nama. Ya kan Bu? Al-Quran yang tinggal nama. Al-Quran yang tinggal tulisan. Maka mari kita baca Al-Quran lah. Ya, mari kita baca Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Jadikan Al-Quran itu wa adkhalanal jannata bisyafa'atil Quran. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Bagaimana supaya masuk surga dengan syafaat Al-Quran? Akhlak kita itu Al-Quran lah. Nah, akhlak kita Al-Quran. Apa kata Al-Quran itu? Lakukanlah, ya kan Bu? Mana diantaranya? Lihat surah An-Nisa ayat 5, ayat 6, ya kan Bu? Jangan kamu makan di situ harta orang yang bukan milikmu, nggak boleh. Nah, ya kan Bu? Ketika ada anak yatim punya perusahaan, punya usaha yang hebat, ya jangan kau ambil hartanya itu sampai ia dewasa. Jangan kau nikmati itu sampai ia dewasa. Kalau kamu hanya mengusahakan, bukan menikmatinya, 5 rupiah pun jangan kau nikmati. An-Nisa ayat 5 dan 6. Ya kan? Ketika ada anak yatim meninggal, ayahnya punya usaha hebat, kitalah yang mengurus usahanya, nggak boleh kita ambil sedikit pun.
Pannaru aulabi sama dengan makan ya kayu bakar kan gitu ya. Begitulah hebatnya ya kan? Artinya itu Al-Quran, bahkan kaitannya dengan arwahikal ladzi yukadzibu. Itu hanya harta, apalagi harta yang bukan milik kita. Walaupun dapat harta itu dompet ya kan Bu, jangan kamu nikmati sebelum kamu umumkan, kan sampai begitu fikihnya. Berapa kali umumkan? Ada yang bilang 3 kali masjid, 3 kali Jumat, ya kan? Ada yang bilang tunggu setahun. Ya, banyak ulama fikih mengatakannya, walaupun dapat 1000 perak. Kalau kajinya ya kan, ada apa 1000 masukkanlah infak. Ini kan kalau dikaji-kaji nggak boleh sebetulnya. Karena bukan harta yang mau diinfakkan. Nah inilah kan kaji nih artinya. Inilah yang harus kita pikirnya. Ya kan pikirnya kan nggak boleh itu sebetulnya. Harus diumumkan setahun kan. Walaupun pendapat pikir tadi, saya mengajar pendapat pikir tadi kan ada 2. Ada yang bilang 3 Jumat diumumkan, ada yang setahun. Ya kan itu. Kalau banyak nggak laku masukkan ke infak tuh. Tapi kalau 1000 aku masukkan ke infak tuh. Nah, kan beda. Ya, padahal sama, itu bukan harta kita. Nah, ini salah satu wacana fikih yang artinya hari ini kita mendalami itu kan itu Bu. Hari ini itu harus bertanya kita seperti itu. Banyak hukum yang bisa lakukan. Mana lagi zaman toharoh. Ya kan Bu? Toharoh itu malah zaman rahimakumullah, harus kamu ketika kamu istinja itu harus kamu masukkan telunjukmu ke lubang dubur. Nah, itu fikih toharoh itu. Kalau kamu tidak masukkan walaupun itu belum bersih. Kata orang Tapan Muli Selatan, untuk marwate. Ya, artinya buang air, buang angin, buang kotoran. Nah, karena apa? Ada sisa-sisa. Belum sah sholatmu. Sampai begitu pikir. Belum sah sholatmu kalau kamu belum membersihkan sekitar lubang duburmu dengan memasukkan dan telunjukmu. Ya kan? Bukan hanya sekedar, bahkan siap begini disuruh yang ini. Dalam fikih toharoh itu, setelah kamu bersihkan istinja dengan tangan ini, dengan telapak tangan, maka bersihkan dengan belakang. Supaya apa? Kasar enggak? Kesat enggak? Nah, kalau masih licin, belum sah istinjanya. Kata ilmu fikih, belum sah istinja. Jadi setelah kita istinja dengan telapak, maka istinjakan dengan ini. Nah, itu yang harus kita hari ini, ya kan? Bin nifaq, wan nifas, waktu nifas juga seperti itu. Ya, waktu wiladah seperti itu. Waktu berhubungan suami istri seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Nah, laki-laki malah disuruh dibuka kemaluan, ujung kemaluan itu. Nah, ini udah sama-sama dewasa kita, bukan porno. Ya kan Kak? Nah, bukan porno. Supaya apa? Supaya bersih sah sholat kita. Jangan hanya sholatnya hanya sekedar, alhamdulillah, udah bersih aku. Nah, bahkan kalaupun kita wudhu, ya masukkan ke kuku-kuku sampai ke kuku itu. Jadi kalau saya kurang setuju ketika ya buat cuci kaki itu, mensucikan kaki itu dengan gini-gini aja. Ya kan ada itu Bu, karena air pet dia mulai. Ya kan harus dibasuh begini, bukan digoyang-goyang di bawah pancuran pet itu kan. Nah, ini kan sering terjadi. Muka sudah aman, celana kanan sudah aman, tapi tiba di kaki gini aja. Nggak sanggup tunduk lagi. Iya, nggak sanggup tunduk lagi gitu. Ya, ini kaji pikirnya sebenarnya tak boleh. Ya, bisa sah, bisa tidak. Apakah dia kena sela-selanya atau tidak kena sela-sela jari? Ya kan? Kan sela-sela ini kan termasuk. Ya kan Bu? Bisa kalau kena sela-selanya bisa sah. Kalau nggak kena sela-selanya bisa tidak sah. Nah, artinya hari ini kita isi
ya Rajab itu dengan apa? Dengan banyak beribadah. Yang pertama tadi menikmati nikmat ibadah itu, yang kedua isi Rajab itu dengan ibadah. Kenapa tanda kekuasaan Allah itu ditunjukkan? Jangan dia kalah-kali gitu, ya kan? Termasuk ada yang menghantuk-hantukkan kepala. Apalagi tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan ketika Rasulullah menjemput perintah sholat itu, ada orang yang menggunting-gunting lidah, ya kan Bu? Nah, walaupun dikaji ulang, ya kan? Menggunting-gunting lidahnya. Inilah orang-orang yang suka bercerita yang tidak baik. Jadi ceritakanlah yang baik. Boleh menceritakan yang tidak baik, boleh. Tapi jangan awak ceritakan lagi. Nah, terima cerita orang itu baik, tapi jangan ceritakan lagi. Bisa itu. Awak terima cerita orang yang tak baik, sudah terima, tapi jangan ceritakan lagi. Kan itu. Nah, inilah yang gibah sebetulnya. Ketika kita menerima berita buruk dari orang lain, berita tak baik dari orang lain, cukup sampai di kita. Jangan awak ceritakan lagi. Itulah yang gosip. Ya, iya ya. Bukan ada teringatnya itu. Artinya boleh mendengar yang buruk itu, boleh, bukan tak boleh. Tapi cukup batas sampai kita. Jangan bilang-bilang lagi. Kalau untuk anak-anak kita, Ustaz, untuk pengajaran gitu, pendidikan. Boleh. Tapi anak-anak itu jangan menceritakan lagi. Nah, boleh sebagai pengajaran, sebagai iktibar. Ya kan boleh. Sebagai iktibar boleh. Kau jangan seperti itu ya. Ada kawan mama begitu. Tapi jangan sebutkan nama kawan mama itu si Fatimah misalnya. Ada kawan mama, ada kawan-kawan, ada mama dengar, ya kan Bu? Tapi kamu jangan seperti itu, dan kamu jangan ceritakan sama orang persaudaraan, tapi ambil iktibar. Sama dengan kematian yang kita dengar, kan itu Bu? Sama dengan kematian yang kita dengar, jangan awak ceritakan kematian itu, tapi ambil iktibar bagi kita. Kenapa penyebab kematian itu? Oh begitu, sudah. Karena ada penyebabnya. Kula syai'in sababa. Setiap sesuatu itu ada penyebab. Ya, jangan awak sudah 60 tahun usia kita ini, si juga sampai digunting-gunting lidah, kan susah. Ya kan? 20 tahun awak hidup, susah amal sholat kita nih, susah amal puasa kita, susah amal baca Al-Quran kita. Gara-gara apa? Gara-gara belum dimaafkan akibat gosip kita. Nah, akibat cerita tadi. Walaupun cerita buruk itu, walaupun cerita tak baik itu, boleh kita dengar. Kan itu Bu, bukan saya menghempang, boleh. Tapi jangan ceritakan lagi. Inilah namanya, gibah yang dibolehkan. Kan itu. Gibah yang dibolehkan. Nah, yang ketiga, jamaah rahimakumullah, apa Rajab yang harus kita isi? Di samping tadi menikmati ibadah, mengisi ibadah, jamaah rahimakumullah, ya, mengingat perjuangan Rasulullah. Jadi Rajab ini mengingat perjuangan Rasulullah. Jangan hanya setiap tahun, tapi tidak kita mengambil hikmahnya. Ya, mengambil sejarah perjuangan Rasulullah itu, menjemput perintah sholat itu penuh caci maki, kan itu Bu? Penuh penghinaan, ya kan, penuh kesedihan, ya kan. Ada orang tak percaya ketika Rasulullah berangkat 1 hari 1 malam, kan itu. Ada orang tak percaya. Ada saat dia mau berangkat itu karena amul husni, kesedihan, sedih dia, ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh kakeknya, saking sedihnya diperjalankan oleh Allah dengan menjemput perintah salat. Jadi kita pun ketika menjemput perintah Allah tuh, ketika melaksanakan perintah Allah tuh, ingatlah perjuangan Rasulullah, kan itu. Ingat perjuangan Rasulullah. Makanya ketika kita ya yang sudah umrah, yang sudah haji jamaah Allah, ketika ke makam Rasulullah tuh rasanya sedih awak, kan itu.
Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Safwatallah. Walaupun hanya digusur-gusur, digeser-geser awak, didorong-dorong, tapi tak pernah puas ketika saking cintanya kepada Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah akan bersamanya di dalam surga. Hari ini orang banyak yang tidak cinta Rasulullah. Kan itu, Bu? Ya, kenapa? Karena tak mau melaksanakan perintahnya. Kan tak cinta Rasulullah. Nah, padahal perintah Rasulullah itu banyak, berakhlak yang baik, berkata yang baik, kan itu, Bu. Taraktu fikum amrani lan tadillu abada kitab Allah wa sunnat rasulih. Kutinggalkan dua perkara, jika kau berpedoman akan selamat dunia akhirat. Mana itu? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Rasul banyak yang lalai, kan itu. Kitab Allah banyak yang lalai. Mulai habislah, ya kan? Mulai habislah. Ya, asal jangan khawatirlah kita ketika nanti ada perubahan-perubahan, jangan tak ada lagi pelajaran agama, ya kan, Bu? Pelajaran agama itu sudah mulai digoyang-goyang supaya tak ada lagi pelajaran agama di sekolah. Hanya belajar karakter, kan itu, Bu. Kan sudah mulai diisu-isukan itu. Tak ada lagi pelajaran ilmu agama di sekolah. Sudah 2 jam pelajaran, tak ada lagi. Ya kan? Pendidikan karakter pula jadinya. Nah, ini kan sudah mulai isu. Ya, kalau nanti ya di DPR sana yang kita pilih orang non Muslim, ajaklah kita, ya kan, Bu? Bahkan hari ini zaman Rasulullah tak ada lagi gambar DPRD, DPR Sumatera Utara, DPR RI, nggak ada lagi gambar. Ya, yang ada gambar cuma presiden. Jadi mulai dari rumah pasang catatan masing-masing siapa yang hendak dipilih. Nggak lagi gambar orangnya ini, gambarnya ini, nama ini nggak ada lagi. Cuma nama, hati-hati. Namanya Hasim Shah misalnya nanti, tak tahu Cina. Nama Islam. Tapi wajiblah ke TPS ibu-ibu. Kan itu. Mulailah saat ini Ustaz Firdaus Wirya sampaikan dari rumah nama-nama yang harus dipilih, mana DPRD, mana DPR Sumut, mana DPR tingkat 1 RI, mana DPD, kecuali presiden yang ada gambar. Yang lainnya nggak ada gambar, Bu. Kalau ada dari rumah, catat masing-masing nama yang udah Ibu pilih. Jangan salah pilih. Saya hanya menyuruh catat nama yang Anda Ibu pilih. Nomornya terserah Ibu. Yang ada dalam hatimu, minimal lawan masuk surga yang ku pilih Islam. Minimal lah itu. Yang dosanya paling sedikit. Minimal Islam dan dosanya paling sedikit. Karena semua berdosa. Ya kan, Bu? Tahu semua kita berdosa. Gak ada yang gak berdosa. Tapi manalah yang hendak kita catat masing-masing. Mulailah merumuskan ibu-ibu. Ya, rumuskan masing-masing. Saya mengajak itu wacana kita sebulan lagi ya. Tanggal 13 ke tanggal 14, sebulan lagi. Tinggal selisih 1 hari lagi. Ini tanggal 13, tanggal 14 bulan 2. Sebulan lagi maka mulailah Anda ibu-ibu, orang-orang tuaku, catat masing-masing nama yang hendak dipilih. Bawa ke TPS tuh hukum kita yang tahu. Oh, kalau DPR ini, kalau DPR RI ini, kalau DPD ini, kalau presiden ini. Kalau presiden ambillah yang ilmu agamanya. Ya kan, Bu? Ya. ABC yang Allah yang nomor awal lah. Yang nomor awal lah kan. Macam mana kita takbiratul ula kan itu. Ya, takbiratul ula lah. Ya, jangan takbiratul mengolah. Hari ini banyak orang takbiratul mengolah, bukan takbiratul ula. Sholat kan disuruh takbiratul ula. Bagaimana supaya pas kita sholat waktu itu pas takbiratul ula dapat, ya kan, Bu? Artinya bisa berjamaah. Setiap waktu bagaimana supaya bisa takbiratul ula? Artinya pas saat masuk sholat itu.
Jangan takbiratul mengolah. Hari ini banyak takbiratul mengolah. Olah sana, olah sini, siram sana, siram sini. Ya kan Bu? Jadi kau salah. Mulailah kita ekstrim sedikit ya kan Bu. Udahlah tinggalkanlah yang lalu-lalu, yang lalu biarlah berlalu. Hadapi masa depan yang lebih cerah. Wala tanzur nafsum ma qaddamat. Lihat masa depan. Tatap masa depan. Pilihlah Islam yang baik. Pilihlah Islam yang peduli dengan Islam itu. Yang peduli dia. Hari ini ya orang yang pedulilah dengan kita. Ketika kita bermohon ada. Ketika kita tak bermohon ada juga kan ini. Jangan waktu bermohon aja ada, waktu nggak bermohon nggak ada. Jadilah pilih yang ada ketika kita bermohon, yang ada juga ketika kita tidak bermohon. Tetap ada dia. Tetap dia peduli dengan kita. Walaupun kita tidak bermohon, dia peduli. Bagaimana kabar ibu-ibu? Sehat-sehat. Boleh Bapak datang? Boleh. Silakan. Nah, dia silakanlah. Mulailah kita berpacu, istilah. Mulailah niat Rajab ini dengan baik, ya. Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah. Mulailah kita. Sebulan ini, Bu. Sebulan ini mulai berpacu. Sengaja Allah memberikannya. 13, 14 ke depan. Sebulan lagi, ya. Sebulan lagi mulai lakukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tak akan berubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang mengubahnya. Jangan harap orang lain yang mengubah kita. Orang lain hanya bisa mencerita, hanya bisa mengasih solusi, tapi yang merubahnya kita sendiri. Orang lain kan hanya ngasih solusi begini Bu. Tapi bagaimana sikap kita merubahnya itu kita sendiri. Ya kan? Nah, ketika kita minta solusi, dia hanya sekedar mengasih solusi, tapi kitalah yang merubahnya. Ketika kita juga beribadah, kita hanya terbentur hukum, kita hanya menyampaikan hukum, tapi yang merubah hukum itu adalah diri kita, ya kan Bu? Ketika ibu tahu, oh sholat begini bagaimana, kita harus tahu, tapi yang merubahnya itu siapa? Kita sendiri. Nah, ketika baca Quran nggak bagus, kita kasih tahu perubahan membaca Qurannya supaya bagus, tapi yang merubahnya siapa? Kembali kepada kita. Ketika sholat kita nggak bagus, kita tahu orang supaya bagus, yang merubahnya supaya bagus itu siapa? Kita sendiri. Orang hanya memberi kabuka, memberi kasih solusi, ya kan Bu? Nah, baik, ada pertanyaan Bu? Silakan. Yang menjadi pertanyaan, yang mana waktu tahrim, yang mana waktu itu satu. Terus yang keduanya lagi, yang saya katakan tadi bahwasanya istilah Rajab ini dengan ibadah. Jadi ibadah kita itu dimulai dari satu hari Rajab, besok insya Allah kan. Nah kita tuh kan harus diingatkan supaya puasa, kan? Puasa Rajab, tapi undangan banyak. Di mana yang harus kita duluan? Iya. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang haram ketika sholat itu adalah menjelang terbit, pertengahan, dan menjelang terbenam matahari. Itu haram. Waktu makruh ketika 5 menit lagi mau waktu berikutnya. Ya, waktu tahrim adalah ketika kita memperlambat sholat wajib kita. Itu tahrim. Mana itu? Zuhur 12.30. Tapi kita laksanakan zuhur itu jam 3 lewat 10. Itu tahrim. Sudah mulai habis. Makruhnya mana? 10 menit lagi atau 5 menit lagi menjelang asar itu makruh. Walaupun zuhur itu masih ada. Karena belum masuk waktu berikutnya. Nah, waktu asarnya. Jadi orang yang sering sholatnya terlambat itu udah mau masuk waktu tahrim, udah mulai mau habis waktu. Nah, itu tahrim, ya kan Bu? Nah, itu yang dikatakan waktu tahrim itu. Jangan kita lambatkan sholat waktu yang ditentukan Allah tuh. Inna sholata kanas alal mu'minina kitabam mauquta. Sholatlah kamu tepat pada waktu nantinya pas takbiratul ula lah hendaknya. Ya, jangan takbiratul mengolah.
Udah masuk takbiratul ula, diolah adalah bentar lagi. Kan mengolah juga itu, mengolah waktu. Diolah adalah waktu itu. Akhirnya tahrimlah dia, memperlambat waktu sholat. Baru udah lambat, masuk waktu makruh. Udah sholat, tak tahu azan, makruh lagi. Nggak sah lagi sholat. Ya, Nggak sah lagi sholatnya. sudah mulai mendekati haram. Sudah mulai dari itu. Ya sama lah itu hampir lah tarik ke makruhnya, hampir dekat. Aku bertanya Ustaz, saya kan kalau jauh apanya azannya sholat aja. Nah, artinya kalau memang sudah mendengar sholat, mendengar azan, ya boleh sholat. Kalau dekat ya. Walaupun masjid itu jauh yang terdengar azannya. Karena itu yang kita dengar, ya kan Bu? Kalau Ya. dekat nggak. Tapi ada Nabi bilang hormati waktu azan. Walaupun dibolehkan waktu pas azan itu sholat, tapi hormati dulu lah. Mana lebih bagus? Ya. Mana lebih bagus? Jauhnya azannya. Mana lebih bagus? Iya, hormati. Artinya kita mendengar suara azan. Cuman kan bagaimana kita menyikapinya kembali kepada kita. Saya bilang tadi menyikapi itu kan kembali kita, walaupun hukum itu kan sudah dua. Boleh ketika azan, hayya 'alas shalah, awal sholat. Boleh Bu, karena sudah masuk waktu sholat. Tapi boleh dalam hadis lain, hormati dulu azan itu, selesaikan dulu azan itu sampai la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini bagus siap dulu. Lebih bagus siap dulu. Mana yang ibu pilih kembali kepada itu. Yang kedua tadi pertanyaannya, ya sunnah puasa Rajab itu sunnah. Kalau bisa belas sekali dalam bulan Rajab itu minimal satu lah puasa sunnah Rajab kita. Tapi ketika menghormati undangan, ya mana yang ibu sikapi. Nah, kembali kepada kita. Mana hukumnya menghadiri undangan itu wajib. Puasa bulan Rajab sunnah. Ya kan? Hadiri dulu yang wajib. Makannya sunnah. Makan itu kan undangan sunnah, nggak wajib. Hadirnya wajib. Makannya nggak wajib. Makannya kan nggak wajib. Cuman nggak enak rasa kalau nggak makan depan undangan itu pula. Artinya kembali kepada sikap kita. Kan itu. Jadi ibadah ini kembali kepada sikap kita bagaimana menyikapinya. Jadi ketika kita nggak dapat makanan, misalnya di hotel, ya udah sikapi dengan yang baik, jangan timbulkan yang tak baik. Mana timbul yang tak baik? Aku datang undangan, hebat ya pesta di hotel itu. Tapi aku nggak dapat makanan, sudah habis kandas, baru jam 3 sore. Ini yang sering terjadi, ya kan Bu? Sikapilah, jangan waktu lagi. Kenapa? Awas sendiri yang salah. Ambil salah pada diri kita. Kok aku datang jam 3 sore, udah nggak ada makanan, ya sudah. Kalau mau datang apa? Ya cepat datang jam 10. Ya belum ada makanan, dulu. Kan ibu pas ada makanan jam 11. Pada datang jam 11 jam berapa makan apa? Itu artinya kita menyikapi itu dengan baik. Jadi sikapilah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dengan baik. Ya, baik itu ibadah muamalah. Kan ibadah muamalah itu hubungan masyarakat. Hablum minan nas. Hablum minan nas itu sikapi karena muamalah itu juga ibadah. Ya, hablum minan nas. Jadi kalau kita menyikapi hablum minan nas gak baik, hinalah kita. Kan termasuk orang yang hina, yang tidak muamalah, yang tidak bersilaturahmi, yang tidak memelihara hubungan sesama manusia. Hina lagi. Duribat alaihi zillatu ainama sukimu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada manusia kalau tidak memelihara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Hina lawa. Jadi ibadah ini jangan sampai awak yang hina lah. Awak muslim tapi nggak sholat, hina lah kita.
awak muslim tapi tak hablum minan nas, hinalah kita. Kan itu. Nah, ya dengan ayat itu, dengan konsep ayat itu. Silakan Bu. Dia dewasa. Tidak, karena tanggung jawab orang tua sampai 3. Dewasa dinikahkan. Yang pertama berikan nama yang terbaik, yang kedua berikan pendidikan yang terbaik, yang ketiga dewasa. Ya, dewasa ini makanya ketika kecil bekali dengan ilmu agama. Makanya kata Profesor Zakiah Darajat, ahli psikologi agama, ketika anak umur 5 tahun bekalilah dengan ilmu agama sampai usia 10 tahun. Ketika dia dewasa berbuat jahat, dia akan kembali kepada agamanya. Tapi ketika dia 5 tahun tak pernah dibekali agama, dewasa dia berbuat jahat, tidak akan pernah kembali kepada agamanya. Itu kata Profesor Zakiah Darajat, ahli psikologi agama. Nah, jadi kita juga yaitu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang mengolahnya, nggak baik. Bukan berarti beda agama, Bu. Pendidikan orang tuanya, bukan dia pindah Yahudi, Majusi atau Nasrani, tapi apa? Pendidikan umumnya. Nah, ayat itu kan hanya non Muslim ya kan, Bu. Tapi secara eksplisit itu kita sendiri. Islam pun dia, tapi kita tak pernah menyuruhnya sholat. Nah, yang jelas walaupun dia apa perintahkan hanya sholat. Nah, walaupun dia belajar sholat kau. Nah, sholat, berbuat baik, hati-hati di jalan. Kan itu. Walaupun dia suka ugal-ugalan, ibu kan tetap bilang hati-hati di jalan. Anak tuh ugal-ugalan juga. Tapi ibu udah lepas. Kenapa? Udah ibu bilang hati-hati di jalan. Banyak preman, walaupun dia premannya. Nah, karena ada itu, anak itu premannya, tapi orang tuanya tetap menginginkan anak itu tidak preman. Pasti diingatkan dia, hati-hati nak, banyak preman, banyak begal, padahal dia begalnya. Banyak yang seperti itu. Ya, jadi mari, ya artinya lakukanlah kurban. Ingatkan anak kita, jangan sampai dia jadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Bukan berarti murtadnya, Majusinya itu akhlaknya tak baik. Nasrani itu akhlaknya tak baik. Mana akhlak tak baik? Dia beragama tapi minum tua. Karena Nasrani deh. Ya kan ya. Jadi contohnya. Sholat dia. Ada lagi Bu? Pada sudah aja. Kas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umur dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna ya Allah min ibadikas salihin wa ja'alna ya Allah min ibadikas sabirin wa ja'alna ya Allah min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.